Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semua sehat walafiat ya. Ya, sebelumnya saya tanya, apakah ada yang absen pada hari ini? Ya, saya harap semua bisa mengikuti pelajaran dengan baik, dan yang sakit semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita awal pembelajaran ini dengan bacaan Al-Fatihah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya, sebelumnya akan saya terangkan bahwasanya kita hari ini akan mendapatkan mata pembelajaran yaitu tentang Asmaul Husna, As-Sami, Al-Basir, dan Al-Alim. Ya, semoga dengan niat baik kita ini menjadikan salah satu jalan bagi kita untuk mendapatkan kemudahan menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena perlu diingat anak-anak bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan di suatu jalan untuk mencari ilmu, sahalallahu lahu thoriqan, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ilal jannah, menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus niatkan mencari ilmu kita ini semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam proses kita mencari ilmu ini kelak kita di akhirat akan dimudahkan jalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala, menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebelumnya saya tanya, apakah ada yang sudah tahu apa makna dari Asmaul Husna? Asmaul Husna secara harfiah atau secara bahasa itu artinya adalah nama yang baik. Nama siapa? Yaitu nama-nama yang disandingkan kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kita masuk ke mata pelajaran kita, yaitu apa sih arti dari Asmaul Husna Al-Alim, kemudian apa arti dari Asmaul Husna As-Sami, kemudian Al-Basir. Yang pertama Al-Alim, yaitu yang artinya maha mengetahui. Apa maksudnya dari nama Allah atau nama sifat Allah ini, dari yang maha mengetahui? Bahwasanya kita sebagai makhluk Allah tidak akan bisa luput dari Allah Subhanahu wa taala. Allah selalu mengetahui apa yang akan kita lakukan. Bahkan seluruh dunia ini tidak ada satupun ataupun yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu As-Sami, yaitu Allah maha mendengar. Apa maksud dari sifat Allah yang maha mendengar ini? Yaitu bahwasanya Allah mendengar segala sesuatu yang ada di dunia ini, bahkan alam semesta ini, baik suara itu pelan maupun suara itu keras, semua Allah mendengar apa yang ada di hati, baik apa yang ada di hati kita atau apa yang terceletuk di hati kita. Allah mendengar semua yang ada di dunia ini. Kemudian yang ketiga yaitu Al-Basir, yaitu Allah maha melihat.
Apa maksud dari Al-Basir ini, anak-anak? Bahwasanya Allah melihat segala sesuatu yang ada di dunia ini. Tak ada satupun makhluk yang luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kemudian apa yang harus kita renungkan dari ketiga sifat Allah ini? Kita sebagai makhluk ciptaan Allah, makhluk ciptaan Tuhan, sudah seharusnya kita untuk selalu berbuat baik dimanapun kita berada, baik itu dalam keadaan sepi, dalam keadaan kita sendirian, ataupun dalam keadaan ramai, karena kita harus yakin bahwasanya segala sesuatu ini Allah mengetahui kita, Allah melihat kita, Allah mendengar kita. Maka kita harus menanamkan rasa malu kita kepada Allah, sehingga perilaku kita setiap hari akan berusaha untuk selalu baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita harus bisa menanamkan sifat ihsan ke dalam diri kita. Apa sifat ihsan itu, teman-teman? Anak-anak, sifat ihsan adalah ketika kita beribadah, kita selalu merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika kita tidak bisa merasa kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus yakin bahwasanya Allah melihat kita. Ini termaktub dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang matanya berbunyi, anta budawaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu beribadah seolah-olah kamu melihat Allah, tetapi jika kamu tidak bisa melihat Allah, maka yakinlah bahwasanya Allah melihat kita. Jadi begitulah teman anak-anak, bahwasanya dari tiga sifat Allah itu, dari tiga Asmaul Husna itu, mari kita tanamkan pada diri kita bahwasanya kita selalu diawasi oleh Allah, kita selalu dilihat oleh Allah, kemudian Allah selalu mendengar apa yang kita lakukan, apa yang kita suarakan, dan apa yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin demikian saja pembelajaran pada hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dapat bermanfaat baik bagi kita semua maupun untuk orang lain ke depannya. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan kafaratul majelis. Kemudian kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, mungkin demikian saja yang dapat saya sampaikan. Sedikit kurangnya mohon maaf, anak-anak. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.